variabel, binding, dan sebagainya. Ya, ini mengharuskan kita untuk memahami sejumlah karakteristik bahasa-bahasa ya. Ya, sebuah bahasa punya sejumlah karakteristik dan begitu pun juga dengan bahasa-bahasa lain ya. Jadi kita perlu berpikir agak luas ya. Sebagaimana halnya mata kuliah konsep, kita perlu memahami beberapa hal setidaknya untuk bahasa-bahasa populer. Sebelum kita masuk lebih lanjut terkait dengan materinya, kita perlu pahami bahwa bahasa-bahasa imperatif, bahasa yang kita perintahkan untuk melakukan sesuatu, bahasa-bahasa turunan dari arsitektur von Neumann, ya, pada dasarnya komputasi itu adalah modifikasi variabel. Ya. Modifikasi variabel dan komputasi itu adalah merupakan side effect dari mengubah nilai memori. Ya. Ya. Nah, masalahnya adalah kita tidak mau bekerja dengan memori itu sendiri secara langsung. Ya, kita tidak pernah berbicara lagi di zaman sekarang. Kita pindah ke lokasi memori sekian, lalu pindah ke lokasi memori sekian, ambil nilainya, kemudian kalikan nilainya dan sebagainya. Kita tidak lagi berbicara demikian. Kita berbicara variabel setidaknya. Ya, kita berbicara kalau saya ingin representasikan sebuah nilai, misalnya 1 gitu ya di program, maka tidak mungkin rasanya di zaman sekarang. Kita satu berbicara bahasa mesin, tidak. Yang kedua, kita berbicara soal lokasi memori untuk menampung angka 1. Rasanya tidak lagi demikian. Ya. Nah, setidaknya kita berbicara dengan nama. Ya, mari adik-adik lihat sebentar ya. Saya share screen. Apakah sudah kelihatan adik-adik? Kelihatan? Oke, baik. Misalnya di Python, saya punya variabel ABC sama dengan 1. Ya. Maaf. Ini ABC sama dengan 1, DE sama dengan 2 misalnya. Nah, sampai di sini dulu, kita tidak pernah, sampai di tahapan ini pun, kita tidak pernah bicara lokasi memori. Ya, adik-adik paling jauh juga paling menggunakan pointer di bahasa C atau C++ begitu. Tapi ya sudah, maksudnya kalau adik-adik punya pilihan untuk bahasa-bahasa lain misalnya, adik-adik tidak lagi berbicara dalam konteks penanganan memori secara langsung. Ya. Kalau saya misalnya punya ABC ini adalah hello world di sini, kita nggak pernah alokasi memori. Ya. Interpreter Python yang mengalokasikan buat kita. Ya. Tapi kita bisa demikian, kita bisa tahu bahwa ABC adalah 1 dan sekarang lalu kita punya DE sama dengan 2, lalu kita punya ABC lagi, ya hello world. Kita tidak berbicara sekalipun tentang alokasi memori, tentang lokasi memori dan sebagainya. Tapi kita berbicara dengan ABC, DE dan seterusnya. Kita berbicara dengan nama, ya. Nah, apa itu nama? Nah, sebagai halnya mata kuliah konsep, adik-adik perlu pahami nama itu adalah sederetan karakter mnemonik ya, yang digunakan untuk merepresentasikan sesuatu yang lain. Ya. Dalam hal ini berarti ABC merepresentasikan sesuatu ya yang pada akhirnya bernilai 1 ya. Dan DE bernilai 2 ya, sebuah nilai. Jadi ABC ini merepresentasikan sesuatu yang kita bisa representasikan sebagai angka 1 begitu ya. Ini kan terjadi ya karena memang Python menganggap sintaks ini benar, adik-adik. Ya, andai kata saya tulisnya tadi begini, ya sintaks ini salah karena def ini udah dipakai oleh Python sebagai untuk mendefinisikan fungsi, ya. Sehingga sintaks ini dianggap salah. Tapi sintaks ABC sama dengan 1 setelah melalui proses lexical analysis, kemudian syntax analysis, ini diputuskan sintaks ini benar. Ya, sintaks ini benar, lalu kemudian ABC ini sebagai sebuah nama, ya, lalu diproses, ya, lalu diproses lebih lanjut. Nah, tapi sebelum kita menuju ke pemrosesan lebih lanjut tersebut, mari kita lihat
apakah ABC itu, apakah ABC ini adalah sesuatu yang sah di Python, lalu kalau ini apakah juga sah di Java, ya. Aturan-aturan, ya, sejumlah bahasa, terutama bahasa-bahasa populer gitu ya. Nama itu adalah sebuah penanda, identifier, ya, dalam bentuk ya token-token alfanumerik lah ya, A, B, C, D, E, F, A, B, C, 1, 2, 3, dan sebagainya, ya. Tapi tidak semua bahasa mengharuskan demikian. Bisa saja ada bahasa-bahasa yang menganggap bahwa simbol seperti plus itu adalah sebuah name juga. Ya, intinya sangat tergantung pada bahasa. Sangat tergantung pada bahasa, ya. Tapi secara umum, ya, nama-nama itu dapat kita gunakan untuk merujuk ke variabel, konstanta, kalau bahasanya support konstanta, operasi, ya, tipe data, ataupun hal-hal lainnya yang disediakan oleh bahasa. Ya, dengan demikian adik-adik kita tidak perlu berbicara tentang lokasi memori lah, apapun lah yang terkait dengan low level. Ya, sampai di sini apakah bisa dipahami atau apakah ada pertanyaan adik-adik? Apakah suara saya cukup jelas? Jelas. Jelas, Pak. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih untuk konfirmasinya. Nah, sekarang kita lihat spesifik ke Python. Kali ini kita masuk ke Python, ya. Adik-adik bagi yang belum pernah juga ini tidak susah kok pembahasannya. Nah, sekarang kita punya, ini saya bersihkan dulu semuanya. Kita punya A sama dengan, sekarang kembali ke A aja ya. A sama dengan 1, ya. Lalu kita lihat fungsi ID. Ya, mari kita lihat apa itu fungsi ID. ID return the identity of an object. Ya, guaranteed to be unique, dan ini adalah alamat memori si objek, ya. Nah, alamat memori memang kita menggunakan sebuah interpreter, ya, memang ya kita tidak bekerja langsung dengan alamat memori dan sebagainya, tapi kan selama ini masih komputer dengan arsitektur yang umum yang memang ada bekerja dengan memori dan prosesor, maka ini tetap sampai di tahapan tertentu ada yang ngomong sama low level sistemnya. Kita sebagai programmer menggunakan bahasa-bahasa yang high level, yang jauh dari representasi mesin, kita memang tetap tidak perlu tahu langsung, tapi toh di bawahnya ada yang proses, ya. Nah, sekarang yang menarik adalah kalau saya punya B sama dengan 2, ya. Lalu saya ID B. Kalau kita lihat ID A dan ID B tentu berbeda, ya. Lalu bagaimana kalau saya ubah menjadi hello, ID A sekarang tentu beda ya. ID A yang tadi ini, sekarang ID A kembali sudah berbeda dengan ID A sebelumnya. Ya, lalu ID B ini juga semua dari mereka unik. Nah, berikutnya ini yang menarik, kalau saya A sama dengan 1 lagi, lalu ID A kembali ke ID yang sebelumnya. Ya, berdasarkan ilustrasi ini, kita bisa lihat bahwa kalau ini adalah alamat memori, maka ID A merujuk pada alamat X ini, ID A yang pertama, original, ID B tentu pada alamat B, ID A yang hello adalah alamat baru, ya. Lalu ID A yang kita berikan nilai 1 kembali ke ID A yang original. Artinya di sini adik-adik melihat bahwa ini adalah cara kerja spesifik ke interpreter Python, si Python, ya. Apakah ini ada dalam spesifikasi? Apakah ini dispesifikasikan harus demikian? Saya tidak tahu. Saya tidak memahami terlalu dalam terkait dengan spesifikasi bahasa Python. Adik-adik kalau mau tahu bisa cari sendiri. Tapi yang jelas ini adalah sebuah implementasi yang dengan jelas kita bisa lihat karakteristiknya. Kita pertama punya nilai 1, ya. Kemudian kita assign ke sebuah nama A, ya. Dan kita tahu bahwa alamatnya sekian. Lalu kita punya nama berikutnya B. Nama ini di-assign nilai 2, alamatnya alamat baru, ya. Lalu A kita assign nilai hello.
ya, sehingga alamat A menjadi sekian, nilai yang alamat baru lagi, ya. Lalu A kita kembalikan ke 1, dan alamat A kembali ke A yang original. Pertanyaannya adalah, kalau ketika kita melakukan A sama dengan hello, kenapa A yang sama dengan 1 awalnya ini sesungguhnya masih ada? Ini kan berarti kalau dia masih merujuk ke alamat yang sama dengan awal, berarti kan sesungguhnya ini masih ada, ya. Nah, lalu sekarang B sama dengan A. Lalu kita lihat alamat dari B. Alamat dari B ini sama dengan alamat dari A sekarang. Padahal B tadi adalah 2. Ya. Dari sisi implementasi, ini adalah sesuatu yang kita bisa ilustrasikan, memberikan kita, kalau kita punya memori banyak, ya, interpreter ini mungkin mengalokasikan sejumlah objek. Pertama A ditaruh di sini yang nilainya 1, B taruh di sini yang nilainya 2, lalu A yang hello alokasi tempat lain. Nah, sekarang B kita mengarah ke, sekarang A kita mengarah ke hello, sekarang A kita pindahin balik ke 1. Ibaratnya adalah pointernya pindah aja ke alamat pertama, di mana di situ masih ada nilai yang tidak dibuang. Lalu kemudian B kita arahkan ke A, B nunjuk ke alamat yang sama dengan apa yang A tunjuk. Oleh karena itu alamatnya sama. Ya. Lalu pertanyaannya, ini memicu pertanyaan berikutnya. Kapan B ini akan dihapus? Apakah alamat B sekarang kembali ada, C sama dengan 2? Apakah alamat C sama dengan alamat 2? Oke, rupanya sama. Ya. Sampai di sini apakah adik-adik punya pendapat tidak melihat cara kerja seperti ini? Mungkin lebih tentuin dari value-nya berarti ya, Pak? Oke, ini sebentar, dengan siapa saya, dengan Andreas ya? Iya, Pak. Oke, kalau kita lihat di sini, ketika adik-adik mengimplementasikan bahasa, kita selalu ingat ya, bahasa kita nggak bisa gunakan untuk buat program kecuali menuliskan kode yang secara sintaks valid ya. Supaya jadi program, kita butuh implementasi. Nah, implementasi itu adalah interpreter, compiler, atau kombinasinya. Nah, kalau kita bicara soal interpreter, Python di sini, maka dia bisa melakukan sejumlah tindakan, terserah adik-adik. Ya, sekarang kalau kita melihat alokasi memori untuk menampung nilai A yang 1, pada waktu dialokasikan dia tidak dibuang. Ketika A berubah menjadi hello, nilai 1 ini masih ada di alamat yang saya highlight ini. Ketika menjadi hello, dia ke lokasi lain, tapi A ini pointernya dipindah aja ke alamat baru gitu. Lalu A kembali ke 1, dia tinggal poin lagi ke alamat yang lama. Lalu B sama dengan A, B poin ke alamat di mana A poin juga. Lalu C sama dengan 2, 2 ini masih ada di memori nih, gitu, nggak dihapus-hapus. Nah, C itu berarti sama dengan alamat B yang tadi. Maaf, alamat B yang tadi. Ya. Nah, kalau kita lihat, memori kita berarti akan jadi penuh dong, tentu saja. Tapi memori kita kan saat ini secara virtual hampir nggak terbatas, begitu ya. Untuk urusan program-program sederhana begini, memori kita lebih dari cukup. Ini paling cuma berapa byte, sementara atau berapa kilobyte, sementara memori kita gigaan byte. Ya. Artinya kalau kita lihat, interpreter boleh punya semacam kewenangan gitu ya, dalam batasan yang diizinkan oleh operating system untuk melakukan hal-hal demikian ya. Kita boleh alokasi banyak tempat, lalu kapan dibuang? Nah, kapan dibuang adik-adik bisa cari yang namanya, kalau memang kalau memang di zaman modern, interpreter atau compiler itu bisa menggunakan garbage collection. Ya. Garbage collection ada sejumlah algoritma, ya, misalnya reference counting misalnya. Ya, ini kita tidak bahas di sesi ini, ya, mungkin tidak juga kita bahas di mata kuliah ini. Ini cukup ini kompleks ya. Nah, adik-adik bisa lihat intinya adalah ada alokasi terus-menerus. Kapan dialokasinya? Kapan dibebaskan? Ketika bisa saja ketika tidak lagi dibutuhkan. Ketika tidak lagi yang poin ke dia. Ketika referensi ke dia sudah 0 misalnya. Baru secara diam-diam akan dibebaskan memorinya.
Jadi si interpreter itu tugasnya adalah mungkin kalau kita terus-menerus alokasi di sini, A1 alokasi, A2, A1 alokasi lagi, C1 alokasi. Artinya kita alokasi nilai 1 ini berkali-kali gitu loh. Nah, alangkah bagusnya kalau dia poin ke alamat yang isinya adalah 1 ya. Di situ-situ aja 1 terus-menerus ada gitu. Sampai dia nggak diperlukan baru dialokasi. Ini adalah interpreter boleh melakukan demikian. Compiler tentu saja boleh, compiler lebih boleh lagi karena compiler dia bisa menganalisis di depan gitu. Ya, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Pak, kalau misalkan kayak gitu, dua atribut yang punya value sama dia memorinya sama atau beda, Pak? Dalam hal ini sama berarti. Dan, tapi ini spesifik per bahasa dan per implementasi ya Andreas ya. Kita tidak bisa menjadikan ini sebagai jawaban umum, generalisasi tidak bisa karena ini sangat tergantung pada satu spesifikasi bahasa. Yang kedua kalau bahasa nggak spesifikasikan tergantung pada implementasi bahasa. Ya. Oke deh Pak, siap. Baik, ya terima kasih. Nah lalu tadi kita bahas Python. Nah sekarang kalau kita lihat Java bagaimana? Java. Nah, semua bahasa tentu boleh menerapkan aturan. Ya, menerapkan aturan. Ya, artinya gini, apakah variabel diawali oleh alfanumerik, apakah boleh angka, apa macam-macam, ini adalah aturan bahasa, aturan nama misalnya. Nah, aturan nama ini tentu bisa berbeda-beda antar bahasa. Tidak harus, kalau sama berarti bahasanya mirip sekali dong ya. Tapi bahwa pada umumnya aturan demikian, ya mungkin bahasa lain juga menganut, ya mirip-mirip lah begitu. Ya, nah sebagai contoh, tentu kita pahami bahwa misalnya di tadi Python kita tidak bisa awali dengan misalnya 1 sama dengan 1 gitu ya. Karena ini jelas assign ya cannot assign to literal. 1 ini bukan variabel yang sah, nama variabel yang sah. A1 sama dengan 1 tentu boleh. Tapi 1A sama dengan 1 dianggap tidak valid gitu. Tapi itu adalah spesifiknya si Python. Kalau adik-adik buat bahasa baru menyatakan bahwa ini boleh, ya maka boleh begitu. Ya. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan adik-adik? Oke, ini saya juga kayaknya nggak bisa absen ya adik-adik ya. Bentar saya. Pak, kalau absen terus tunggu 30 menit dulu, Pak, sebelum setelah mulai. Jadi Oke. Cuma tadi di kelas sebelumnya juga saya tunggu sampai hampir habis juga tulisannya masih begini. Jadi nggak apa-apa lah, nanti kita lihat nanti ya. Oke. Iya Pak, jadi kayaknya yang sebelum ini juga kayak gitu. Yang Oh dosen begitu ya. ini. Iya. Oke, baik Tiara, makasih juga masukannya. Oke, ini udah kita fokus dulu ke materinya. Nah sekarang karena kita bicara konsep, kita masih ini apa namanya di tahapan desain bahasa, kita sejauh ini bebas menentukan aturan nama kita seperti apa. Tapi nama sendiri secara umum berarti adalah kita sepakati ya bahwa definisinya adalah mnemonik karakter, deretan karakter simbol tertentu yang merepresentasikan hal lain begitu. Dan kita bisa gunakan nama untuk merujuk ke variabel. Kita bisa merujuk ke konstan kalau bahasanya support konstan, operasi, tipe dan sebagainya. Ya, ketimbang kita berbicara soal lokasi memori begitu. Nah, tadi ada contoh dengan contoh di Python. Nah, sekarang gini, apakah nama itu boleh merujuk ke keyword? Boleh saja. Keyword itu berarti sesuatu yang kita sudah definisikan ya. Reserved word yang udah kita nggak bisa pakai untuk variabel. Ya, untuk for misalnya, untuk if misalnya, tentu itu adalah juga nama begitu. Nah sekarang kalau kita lihat, ya
kita lihat di slide presentasi kita. Sebentar ya. Di slide presentasi kita. Ya. Kita punya tadi kita udah bahas variabel punya sejumlah atribut, nanti kita akan lihat lebih lanjut. Ya panjang, oh iya. Ya masing-masing bahasa tentu punya aturan ya, kayak dicontohkan di sini saya tidak verifikasi. Fortran berapa, kemudian C99 berapa, kemudian C# berapa, apa aturannya, C++ no limit, tapi di sini ada kata implementers often impose one. Nah, bahasa kan punya implementasi, compiler, interpreter. C++ mungkin dalam compilernya merasa bahwa no limit ini mungkin terlalu luas, sehingga dia bisa mengatur bahwa untuk compiler ini, gitu ya, variabel itu hanya 63 karakter misalnya, tentu boleh, ya. Terus kemudian karakter spesial ya, tergantung bahasanya. Misalnya di PHP variabel diawali dengan karakter $. Ya, kemudian Ruby kalau karakter Akeong itu adalah instance variable misalnya ya. Saya enggak paham Ruby. Adik-adik yang pelajari mungkin bisa konfirmasi ini. Tapi bahwa kita memberikan karakter spesial ini untuk apa itu tergantung bahasanya. Sebagai contoh kalau di Singkong misalnya A sama dengan Akeong. Nah, kalau di Singkong, maaf, var A sama dengan Akeong. Ya. Akeong di sini adalah jam dan waktu. Artinya A ini bertipe date kalau di Singkong. Ya. Var A, var B sama dengan Akeong 2020 misalnya. Ini juga merujuk pada waktu. Var C sama dengan Akeong 2020 bulan 10 misalnya. Var D sama dengan 2020 misalnya, ya, dan seterusnya. Artinya karakter spesial itu boleh diartikan berbeda tergantung bahasanya, ya, tergantung bahasanya, ya. Terus, oke, apakah sebuah bahasa membedakan huruf kecil dan huruf besar? Tergantung juga bahasa didesain, ya. Sebagai contoh di sini A sama dengan 1, A sama dengan 2. A dan A kecil adalah dua nama yang berbeda di Python. Ya, dua nama yang berbeda. Ya, tapi di C, di Java juga berbeda. Tapi di Pascal, adik-adik ada yang pernah belajar Pascal di sini? Ada yang pernah belajar Pascal di sini? Pernah, Pak. Pernah ya? Dulu pas SMA pernah, Pak. Oh iya, bagus ya. Nah, Pascal sendiri adalah bahasa yang case insensitif ya. A besar, A kecil sama saja. Ya. Singkong juga bahasa yang case insensitif. Ya. A kecil, A besar sama saja. Ya. Nah, keputusan untuk melakukan apakah sebuah bahasa case sensitif atau case insensitif adalah pada saat desain bahasa. Ya, tujuannya tentu alasannya tentu bisa macam-macam ya. Apakah misalnya lebih gampang atau apa gitu ya. Ini mungkin dari sisi desainer bahasa memandang hal tersebut begitu. Ya, ini terkait dengan nama. Terus tadi special words kita sudah bahas, ada keyword, reserve word gitu ya. Ya. Oke, nah tadi variabel ya kita tidak pernah bicara langsung terkait dengan memori dan sebagainya karena kita bisa representasikan dengan variabel. Kita sudah diberikan satu level abstraksi bahwa nggak usah ngomong sama alamat memori, ngomong sama variabel saja. Ya, variabel punya sejumlah atribut ya, nama tentu jelas nama variabel, alamat memorinya misalnya. Nilai-nilai yang di-assign ke dia, tipe, kalau bahasanya punya tipe, maka tipenya apa, lifetime variabel tersebut muncul kapan sampai kapan umur hidupnya, scope bisa diakses, visible dari blok mana saja, begitu. Ya, nah, yang sangat penting adik-adik temukan di pembahasan terkait nama adalah binding. Ya, binding. Suara saya masih kedengaran sampai di sini? Masih, Pak. Oke. Binding pada dasarnya adalah asosiasi di antara dua hal, ya.
di antara dua hal, asosiasi antara dua hal, entah nama ataupun apa yang dinamai, ya, atau di sini adalah variabel dan tipenya atau nilainya atau apapun gitu ya. Antara binding adalah satu dan lain hal gitu, satu dan hal lain ya. Jadi asosiasi dua hal ya, antara dua hal. Lalu kapan dilakukan? Kapan dilakukan itu adalah binding time ya. Ya, kapan dilakukan? Atau secara umum kapan implementasi atau kapan keputusan itu dibuat. Ya, adik-adik bisa bayangkan binding itu tidak terlalu spesifik hanya pada bahasa pemrograman. Adik-adik misalnya adik-adik buat pertanyaan, sebuah question, adik-adik sudah bind jawabannya pada saat questionnya dibuat. Questionnya dibuat, jawabannya sudah ada binding pada saat membuat implementasi dilakukan. Ketika pertanyaan dibuat, sudah ada pasangan jawabannya. Binding antara jawaban dan pertanyaan dilakukan pada saat pertanyaannya bahkan baru dibuat. Ya. Lalu di sini ada possible binding times. Ya, di sini ada satu halaman, tapi mari kita elaborasi ini lebih lanjut. Binding time bisa dilakukan, ya binding kita bisa lakukan pada saat bahasa didesain. Ya, ini tentu jelas ya. Kita ingin bahasa punya aturan tertentu, misalnya for-nya seperti apa, tipenya seperti apa, kalau bahasanya OOP, object oriented, konstruktornya ada tidak, dan sebagainya, macam-macam, itu didesain, dan bindingnya adalah language design time. Kita merancang sesuatu pada saat bahasanya dirancang gitu. Lalu ada language implementation time, bindingnya misalnya adalah ukuran stack-nya berapa, ukuran heap-nya berapa gitu ya. Di sini contohnya adalah bind floating point type to a representation. Jadi pada saat implementator bahasa merancang, nah dia bisa membind sesuatu dan sesuatu gitu, antara sesuatu dan sesuatu. Misalnya adalah ukuran stack dan sebagainya. Compile time jelas ya, binding dilakukan pada saat compile time. Misalnya tipe data ini dibind dengan kode bahasa mesin tertentu misalnya, ya. Atau ada lagi program writing time ya, programmer menulis algoritma dan nama itu adalah binding time pada saat program ditulis begitu. Ini nggak disebutkan. Load time ya. Load time adalah ketika program di load di memori oleh operating system. Ya, di sini ada sesuatu yang terjadi di mana kalau sebagai contoh ada konsep static variable, ya nanti kita akan bahas ini lebih lanjut. Itu adalah dilakukan atau ditangani oleh si operating system ya. Terus runtime jelas ya, binding pada saat program berjalan begitu. Ya. Di presentasi tidak disebutkan static binding, tapi mari kita lihat sebelum masuk ke dynamic binding, kita kenal static binding. Static binding, dynamic binding itu terminologi yang luas banget gitu ya. Tapi secara umum static itu sebelum program berjalan, before runtime. Ya, before runtime. Dynamic at runtime. Ya. Nah, kita kan tahu bahwa compiler boleh mengambil keputusan. Kita tahu bahwa compiler bisa mengambil keputusan melakukan apa pada saat kompilasi. Bisa saja kode-kode yang tidak mungkin dikerjakan dibuang, reachable code langsung dibuang, optimisasi bisa dilakukan, sehingga ada proses yang mungkin dilakukan di tahapan kompilasi ya. Contoh tadi adalah mapping tipe ini di map ke alamat ke kode mesin tertentu misalnya. Itu dilakukan oleh compiler pada saat compile time, dan ini merupakan static binding. Lalu dynamic binding. Ini berarti dilakukan pada saat program berjalan. Nah, mari kita lihat ini di JavaScript. Di JavaScript ada contoh di sini kita lihat list, nama list variabelnya, tipenya isinya adalah 2, 4 dan sebagainya. Ini memang sebuah array, sebuah list. Tapi di sini list adalah sebuah bilangan ya. Ya, mari kita lihat di Python tentu juga sama. A sama dengan 1, A sama dengan 1, 2, 3, 4. Misalnya A sama dengan 1 lagi, tipe dari A adalah integer, A sama dengan ini, tipe dari A sekarang adalah list ya. Nah, bindingnya ini dilakukan
pada saat runtime tentu ya. Nah kalau kita sebelum runtime kita nggak pernah tahu A sama dengan 1 ini baru ada pada saat A sama dengan 1 ditemukan baris statementnya ya, tidak ada sebelumnya, tidak ada proses kompilasi sebelumnya ya. Nah kemudian advantage-nya adalah fleksibel tentu, kita nggak usah deklarasi, nggak usah alokasi memori dan hal-hal terkait itu ya. Tapi kekurangannya juga jelas ya, high cost. Mari kita lihat ya. Kalau adik-adik buat di C, misalnya INTA sama dengan 1 begitu ya di C ya. Tentu ini ketika kompilasi dilakukan, compiler itu akan melihat A ini dipakai tidak di mana. Kalau A nggak dipakai udah jadikan konstan aja lah gitu. Ya, bukan variabel misalnya. Misalnya begitu ya. Sehingga ukuran integer kecil dioptimasi mungkin bisa lebih kecil lagi, nggak usah integer yang full, tapi dikecilkan lagi tipenya ya supaya lebih hemat memori bla 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 gitu ya. Tapi di Python A sama dengan 1 ini mungkin ya kalau di Python 2 mungkin kita kalau begini dari A sekarang sudah bukan int tapi long kalau di Python 2 ya, Python 3 beda ya. Artinya ada otomatis berubah tipe gitu, otomatis berubah tipe. Ya, artinya ini tentu ada sesuatu yang dilakukan. Ada cost di sini ya. Ada alokasi tambahan, ada macam-macam persiapan, ini adalah semua cost-nya. Bagaimana dengan di Singkong? Singkong bahkan lebih boros lagi. Singkong, Python ini interpreter yang bagus ya, optimize ya. Python bikinan sendiri hanya 1 orang dan sangat tidak optimize. Nah, ketika ada variabel A sama dengan 1 begini, ya, number kalau di Singkong, di deklarasi, di tipenya adalah number, di internalnya Singkong ini akan diubah menjadi sebuah objek big decimalnya Java. Ya, jadi bayangkan big decimal saja sudah bukan tipe yang sederhana. Ini ada Singkong lagi di atasnya. Ya, diterjemahkan jadi big decimal dengan nilai 1. Big decimal mesti diterjemahkan lagi sama Java Virtual Machine yang pada akhirnya diterjemahkan lagi dalam mungkin bahasa yang lebih low level. Berapa kali translasi dilakukan? Sudah jelas ini membutuhkan biaya, ya, alokasi memori, pemeriksaan macam-macam. Jadi high cost di sini cukup jelas ya. Cek dynamic type checking, tentu ada pemeriksaan tipe. Tadi contohnya adalah ini melebihi integer nih, jadikan dia long misalnya. Singkong juga sama misalnya. Di sini misalnya var a sama dengan misalnya 1,2,3, ini nggak ada yang valid nih, maka jelas ya. Walaupun ada yang valid misalnya a misalnya begini, misalnya valid pun tetap ada pemeriksaan sesuatu gitu ya di dalamnya, walaupun anggaplah dia valid pun gitu ya, tetap ada pemeriksaan tertentu gitu. Nah ini semua berbiaya ya. Kalau di Singkong misalnya var a sama dengan 1, 2, 3, maka apa yang terjadi? Interpreter Singkong akan membuat list of Singkong object. Ya, Singkong object sendiri bisa macam-macam tipenya karena di Singkong ini bisa saja 1 array kosong, 0, dan seterusnya. Jadi list of Singkong object, list of Singkong object ini adalah listnya Java, Singkong object adalah objeknya Java. Dalamnya kalau dia adalah integer, maka buat lagi big decimal. Kalau dia adalah list of ya buat lagi list of Singkong object. Ya, demikian seterusnya. Ya, jadi ini sesuatu yang di dalamnya bisa berbiaya tinggi tentu karena dynamic kita tentukan, kita interpretasi, kita alokasi dan sebagainya. Dan pemeriksaan error agak susah karena kita tidak ada alokasi, deklarasi dan sebagainya. Deklarasi tidak ada, tengah-tengah integer dikasih string dikasih dikalikan dengan berapa, kalau bahasanya nggak support ya error bisa terjadi. Ya, ini tidak bisa dideteksi, tidak selalu bisa dideteksi kecuali interpreternya pintar sekali. Ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan adik-adik? Suara saya cukup jelas? Apakah suara saya masih kedengaran? Kedengaran, Pak. Oke, baik, terima kasih. Coba absen lagi ya.
Oke, masih belum bisa. Kembali ke slide berikutnya. Nah ini, di sini ada kita kenal storage, alokasi, dealokasi. Jadi adik-adik bayangkan lah kayak tadi contoh di Python ya, kalau kita integer 1 dipakai terus sama banyak objek, kalau kita punya sekumpulan integer supaya tidak alokasi ulang terus-menerus, kita mungkin bisa buat sekumpulan integer dengan sejumlah bilangan yang sudah pernah di assign ya. Kapan kita dialokasi dan sebagainya tergantung interpreter kita. Tapi ada beberapa konsep di sini adik-adik perlu pahami ya, bahwa ada storage, binding, lifetime dan sebagainya ya. Sampai kapan dia akan tersedia ya. Nah, statik itu berarti dari awal dia sudah menempati lokasi tertentu yang didefinisikan. Sampai program berjalan sampai akhir, selama berjalan sampai akhir ya di situ-situ aja dia gitu. Ini artinya adalah efisiensi, ya alamatnya jelas, ya. Tapi ya jadi nggak fleksibel ya tentu ya. Nah ini ada nanti kita jadikan tugas adik-adik, ya ada macam-macam lifetime ya tipenya stack dynamic, ya kemudian ada explicit heap dynamic ya. Nah tugasnya adalah adik-adik cari tahu apa itu stack, apa itu heap. Ya. Setelah itu nomor 2 tugasnya di Java, nah spesifik Java, alokasi memori itu ditempatkan di mana? Stack itu buat apa? Heap itu buat apa? Itu saja tugasnya. Nanti saya akan formulasikan, akan tuliskan dalam sebuah file seperti biasa. Jadi adik-adik secara umum begitu tugasnya, nanti kita detailkan lagi. Ya. Ini macam-macam kategori variabel by lifetime ini tergantung dari bahasa ini mau pakai. Maksudnya ada beberapa cara dan bagaimana penerapan di sejumlah bahasa begitu. Ya. Nah, tadi kita kembali ke statik yang tadi ya adik-adik ya. Statik di sini bukan terkait dengan ini ya, misalnya ya. Ya, bukan statik yang di sini yang dimaksud, bukan ya, tapi ini adalah statik di mana main ini adalah bukan miliknya si instance, tapi adalah miliknya si kelas test ya, tidak melekat pada instance tapi melekat pada kelas. Tapi statik yang kita tadi maksud bukan statik yang seperti ini ya. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Kalau tidak, kita masuk ke scope. Tapi suara saya masih kedengaran adik ya, masih kedengaran suaranya? Masih, Pak. Oke, baik. Nah, kita masuk ke scope. Scope ini cukup penting juga kalau kita pandang dari sisi bahasa ya. Scope itu tentu ada global, lokal, dan sebagainya. Tapi untuk lebih jelas, mari kita lihat contoh program berikut. Kita punya A nilainya 1. Ya. A ini adalah top level, kita anggap dia global. Ya. Kalau kita punya fungsi F, print A. F dipanggil, 1 tercetak, karena dia print nilai A. Dalam F tidak ada A, maka dia menggunakan A-nya si global. Ya. A1 lah yang tercetak. Kita punya G misalnya di sini. Kita punya A 2, kita print A. G kita dipanggil. Nah, 2 yang tercetak karena kita punya A dalam G, dan A ini bernilai 2.
kita cetak 2, maka 2 lah yang muncul. A global bagaimana? Tidak kelihatan dalam hal ini. Lalu kita punya H, fungsi H. Kita bilang saya mau akses variabel global A, untuk saya assign dengan 3, dan saya cetak. Nah, A sekarang bernilai 1. Waktu H dipanggil, mencetak 3, karena A yang global sudah diubah ke 3 dan dicetak. Sehingga A global menjadi 3. Nah, kalau kita lihat di sini adik-adik, ini kan global A. Maka dia visible di mana? Di F, di G, di H ya. Di F visible jelas, kita lihat bahwa A nggak ada di F, tapi print A muncul 1. Di G walaupun dia visible, tapi dia ditutupi sama A lokal yang bernilai 2. A keluar, print A, setelah itu fungsi G keluar, A yang di lokal ini habis ya, nggak lagi disimpan. A global tentu masih ada. Nah, tapi di sini di fungsi H, kita merujuk ke variabel global A. Ubah nilainya, print, tentu efeknya adalah ke global. Kalau kita panggil lagi F di sini, maka F sendiri sudah mencetak 3, karena global A adalah 3 sekarang. Nah, sekarang ada sedikit pertanyaan bagi adik-adik yang bisa Java. Ya. Misalnya A sama dengan 1, 10 gitu ya. Ya. Kemudian sistem. Ini ya. Saya jalankan di perkedel. Nilainya adalah 10. Apakah adik-adik bisa lihat layar saya? Bisa Pak, masuk. Oke, baik, baik. Nilainya adalah 10, jelas. Karena pada saat main dijalankan, ya, kita paham bahwa kalau di Java, static ini berarti bilang bahwa fungsi main ini yang tidak mengembalikan apa-apa ini dan butuh parameter ARGS seperti array of string ini adalah static, di mana dia tidak butuh instance dari kelas test untuk tersedia. Ya, kita nggak pernah buat instance dari kelas test. Ya, kemudian atau saya buat lebih jelas mungkin begini. Sama. Saya tidak pernah buat instance dari kelas A hanya untuk mengakses main ya. Main tersedia di level kelas ya. Tidak pernah ada instance dari kelas A. Pokoknya ada sudah bisa dipanggil ya. Kemudian dia public ya. Diakses oleh siapapun ya. Lalu di sini ada deklarasi A integer dengan nilai 10. Waktu saya cetak tentu 10 lah yang muncul. Ya, jelas 10 lah yang tampil. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana supaya saya bisa mencetak 1 yang di sini. Bagaimana supaya saya bisa mencetak 1. Sekarang kan ya, kalau saya cetak nilainya adalah 10. Saya maunya mencetak 1 yang di atas ini. Ada yang bisa kasih pendapat? Pakai this Pak. Misalnya Println this.a. begini gitu ya. Begini. Begini. Ini akan error ya. Karena gini. Penjelasannya adalah ini error. Kenapa? Karena main ini adalah static. Di sini dynamic. Ya, di sini instance. Ya. Jadi ini tidak bisa. Penjelasannya jelas bahwa cannot use this in a static context ya. Karena dia static, di sini instance. Jadi tidak bisa. Jadi bagaimana caranya? Anggap cara pertama ya. Cara pertama kita bisa buat instance. Jadi AA sama dengan new A misalnya. Baru ini A. Sehingga
pada waktu kita buat instance dari kelas A, yaitu keseluruhan kelas itu sendiri, ke variabel AA kecil, dan kita bisa akses A di sini dengan AA titik A. Kalau kita jalankan, walaupun ada warning, tapi satu ini muncul. Ya, satu, berarti muncul. Nah, kalau kita nggak suka cara demikian, ya udah kita buang ini jadikan statik. Panggil nama kelasnya. Bukan A di sini yang dipanggil, bukan A saja, tapi A punya kelas A. Kalau kita jalankan, satu juga yang muncul. Ya. Ini adalah spesifik Java, adik-adik, tapi adik-adik bisa pahami bahwa di contoh pertama, kita punya A, kita tadi nggak ada statik ya, kita punya A di sini, kita punya A di atas. Gitu. Ketika fungsi ini dicetak, ketika A dicetak, A yang mana? A yang ada di dia. Lalu karena ini adalah Java yang memang dalam kelas kita punya satu variabel A, tipe integer, punya kelas A, tapi tidak statik, maka kita harus instansiasi. Nah ini adalah macam berbeda-beda caranya. Gitu. Tapi adik-adik melihat poinnya adalah kita kenal scope, yang mana yang global, mana lokal, dan seterusnya. Ya, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Kalau tidak, saya coba absen lagi. Apakah ada pertanyaan sampai di sini adik-adik? Nah, ketika kita mempelajari mata kuliah konsep begini, kita berada selevel lebih tinggi dalam memandang bahasa-bahasa apa yang ada, dan kita berusaha untuk memahami kadang-kadang sebuah konsep melahirkan bahasa, kadang-kadang bahasa membuat konsep baru, ya dua arah begitu, sehingga kita melihat bahwa oh kalau di bahasa ini begini ya, bahasa itu begitu, kita bisa lebih paham sedikit begitu, ya kita bisa paham lebih lanjut. Karena secara konsep ada konsep yang memang mengatakan demikian gitu. Bahwa sebuah bahasa bisa meluncurkan konsep baru tentu ya. Berikut ya, ini ada static scope, kita lewati sebentar static scope, ada blok. Nah, sekarang kita lihat di sini global scope, kita tadi udah bahas kilas, ini di PHP, ini di Python. Nah, ini static scope dan dynamic scope ini suka jadi materi ujian ya, sangat berapa kali ditemukan di materi ujian, di mana adik-adik disuguhkan sepotong kode ya. Contoh di sini ada fungsi big sub 1, sub 2 ya. Big ini ada x, sub 1 ada x, sub 2 meminta x ya. Nah, dalam static scoping, referensi ke X pada sub 2 di sini ya. Itu adalah X-nya big. Ya. Ya, X-nya punya fungsi big. Dalam dynamic scoping, referensi ke X pada sub 2 adalah punya sub 1. Nah, kalau kita lihat definisinya, dynamic scope based on calling sequences. Ya. Jadi kapan dia dipanggil begitu? Urutan dipanggilnya menjadi penting. Pada static scope based on program text ya. Jadi
berdasarkan apa yang diketik programnya begitu. Ya. Dan kalau kita melihat di sini, adik-adik biasanya akan diminta kalau ini di bahasa ini seperti apa dan sebagainya. Di Python kalau begini apa yang terjadi dan sebagainya. Apakah ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Pak, saya mau tanya. Oh, baik, baik. Yang dynamic scoping itu kan sub 2x itu sub 1x kan? Dynamic scoping sebentar ya. Ya, Itu tunggu sub 1-nya dipanggil dulu atau misalkan nih habis di-compile ngerun langsung sub 2. Itu X yang di pick atau yang X yang di sub 1? Kalau yang sub 1 nggak pernah dipanggil. Oh iya, dalam hal ini berarti setelah dia dipanggil ya, Mikael. Maksud dari code ini adalah secara tekstual, secara kode kita memahaminya demikian, tapi pada program yang sesungguhnya berjalan tentu kalau ini nggak pernah dipanggil ya kita nggak pernah punya X misalnya begitu. Kalau sub 1 nggak pernah dipanggil berarti X yang di sub 2 punyanya pick itu ya, yang 3 ya? Tergantung si bahasanya mau memberikan aturan seperti apa. Ya, jadi biasanya potongan kodenya itu adalah potongan kode misalnya Python misalnya. Jadi adik-adik harus mengikuti aturannya Python begitu. Oke Pak, makasih Pak. Iya baik. Ya. Tapi secara konsep berarti dia ditentukan dari sequence kapan dipanggilnya begitu. Tapi apakah implementasi bahasa menggunakan aturan yang persis sama bisa berbeda. Sehingga biasa dalam soal akan ditanyakan kode ini dalam bahasa tertentu dijalankan. Nah, baru kita lihat oh maksudnya demikian gitu, outputnya demikian gitu. Begitu ya Mikael ya. Iya Pak. Baik, apakah ada lagi pertanyaan? Nah, kalau tidak, mari kita lanjut ke pembahasan lain, tidak ada di slide mungkin. Perhatikanlah begini. Ya, bahasa tertentu mendukung misalnya nested function ya. Saya def K misalnya. Dalam K kita punya M misalnya. Dalam M kita mungkin punya variabel A sama dengan 10 misalnya. Lalu kita print A. Lalu di sini M-nya dipanggil. Terus kita print A di sini. Baru K-nya kita panggil. Nah, ini kan berarti ini bisa terjadi karena bahasanya izinkan toh. Fungsi M dalam fungsi K. Dalam fungsi M kita punya A sendiri, lokal to M, nilainya adalah 10. Kita cetak A, maka 10 tercetak. Kemudian kita di luar definisi M, kita panggil M-nya, ini terjadi. Lalu kita print A, 3 terjadi yang lokal, yang global tadi. Kemudian ini terjadi karena kita panggil fungsi K-nya. Seberapa bahasa mendukung fungsi dalam fungsi, kelas dalam kelas, tentu tergantung bahasanya. Ya, sebagai contoh di Java kita juga kenal inner class misalnya. Ya. Di Singkong kita juga support fungsi dalam fungsi misalnya. Ya. Ya. Sepuluh dan 3 ya. Ya, 10 dan 3. Sama di sini 10 dan 3. Nah, seberapa bahasa kita nested tergantung bahasanya. Tapi tantangannya adalah seberapa dalam kita boleh kasih.
Ya, apakah dia nest sampai sedalam-dalamnya kita nggak batasi, ya itu mungkin bisa membuat sejumlah hal yang kita perlu persiapkan terlebih dahulu dari sisi scope, seberapa variabel visible di scope di luarnya, siapa yang harus visible ketika ada nama yang sama misalnya. Ya, itu tantangannya ketika kita mengizinkan scope yang terlalu kompleks ya, scoping yang terlalu kompleks gitu. Ya. Baik, apakah ada pertanyaan lagi sampai di sini adik-adik sekalian? Pak, Ya, Calvin. tadi bisa diulang Pak, kenapa? Coba lihat yang tadi Pak. Oh, yang mana? Yang Python? Iya. Ya. Itu yang 3 tadi dari mana Pak? Oh, global A tadi, variabel. Oh, oke. Sorry Pak. Oke, thank you. Baik. Ya, jadi di sini kita mempelajari beberapa konsep yang terkait dengan nama. Nama saja dibikin jadi cukup panjang pembahasannya ya. Nama, kemudian variabel. Nah, sebagai contoh kita lihat tentu sebuah bahasa boleh dong ya menerapkan apa saja yang menjadi keyword dalam sebuah bahasa. Kalau di Java 7 ada segini banyak, 50-an kalau nggak salah. 50 ya. Di Java versi baru menambahkan sejumlah lagi keyword begitu. Nah, ini adalah sesuatu yang kita atur dalam sebuah bahasa. Si pengguna bahasa ini mau nggak mau nggak bisa gunakan variabel dengan nama for misalnya kalau di Java. Nah, ini semua adalah aturan. Tapi apakah boleh di bahasa tertentu? Tentu tergantung bahasanya, adik-adik. Tentu bisa boleh-boleh saja begitu. Ini adalah sesuatu yang ditentukan di level desain bahasanya. Kalau bahasanya bilang boleh, ya boleh. Jadi parser sama scanner sama code generatornya harus cukup pintar mengenali keyword yang tiba-tiba di ini ya. Tiba-tiba dijadikan variabel misalnya. Ya. Nah, ini juga lucu ya, di Python kita support misalnya ID ini adalah fungsi yang tadi kita udah lihat berapa kali, fungsi ID. Ya. Kalau ID saya jadikan variabel boleh nggak? Boleh. Lalu di sini menjadi tidak bisa lagi, ID A yang tadinya bisa mengembalikan alamat memori, kita jadikan ID sama dengan 1, ID sekarang 1, karena 1 adalah integer, dia nggak bisa dipanggil. Ya. Kembalikan ID bagaimana? Del ID-nya kembali nggak ID A? ID A kembali lagi. Ya. Keputusan ada di level bahasa. Ya. Nah, kali ini Singkong menolak sama, Singkong tidak mengizinkan misalnya fungsi ID ada nggak? Oh maaf, fungsi ID nggak ada. Misalnya fungsi print gitu ya. Fungsi print, kalau kita jadikan variabel nggak dikasih. Is a built-in function. Ya. Nah, keputusan ada di level perancang bahasa yang kemudian diimplementasikan. Ya. Oke, tugasnya yang tadi ya, apa itu stack, apa itu heap, lalu di Java, stack digunakan untuk apa, heap digunakan untuk apa, alokasi variabel, pembuatan instance baru taruh di mana, apakah di stack atau di heap. Ya. Nah, kita masih punya waktu, beberapa waktu cukup lama, kita bisa isi dengan diskusi apabila adik-adik ada yang mau ditanyakan, tidak harus topik ini, bisa yang lain, barangkali ada. Pak, tadi untuk yang di Java itu penggunaan heap dan stack-nya itu berarti dari compiler-nya berarti Pak? Atau gimana?
Betul. Jadi ini tapi kelihatannya coba kita lihat ya. Apakah ini lebih dalam sampai spek? Mari kita lihat. Oke, ini kelihatannya sampai pada level spesifikasi ya, Andreas. Jadi ini bukan cuma implementasi, ini sampai di tahapan tertinggi yaitu spesifikasi. Ya, ini kelihatannya sampai di spesifikasi. Ya, bahkan dijelaskan apa itu heap pollution dan sebagainya. Ya. Jadi ini ditentukan sampai di level tertingginya spesifikasi bahasa, bukan cuma di sisi implementasi atau compiler interpreternya, bukan. Ya. Jadi makanya ada di kalangan ilmu komputer ada orang yang memang dia spesialis bahasa. Jadi dia urusannya adalah aturan-aturan dan spesifikasi bahasa. Apakah seperti ini oke atau tidak gitu. Merancang, mengetahui persis, sangat paham bahasa. Tapi ada juga ahli-ahli yang fokus pada algoritma misalnya. Jadi tidak peduli bahasanya apa, algoritma saja yang di utak-atik begitu. Nah, di kalangan pengguna ada orang yang sangat pintar bahasa, sangat pintar memahami menggunakan sebuah bahasa, tapi nggak paham apa yang terjadi di belakang begitu. Nah, adik-adik ketika mempelajari bahasa, konsep bahasa, diharapkan adik-adik mungkin tidak jadi super ahli di konsep bahasa, di bahasa itu sendiri, tapi paling nggak paham ya, apa yang terjadi ketika adik-adik gunakan misalnya alokasi memori misalnya, atau definisi atau deklarasi variabel misalnya. Ya, paling nggak adik-adik paham ya apa yang sedang terjadi menurut si bahasa yang digunakan. Ya, menurut implementasinya apa yang dilakukan kalau implementasinya mengatakan dia ingin bertindak sedikit berbeda dari spesifikasi misalnya. Ya. Spesifikasi itu berarti sesuai yang spesifik terhadap bahasa Java-nya atau gimana, Pak? Betul. Jadi spesifikasi itu yang paling tinggi, Andreas. Jadi kalau sebuah bahasa menyatakan dia harus demikian, maka implementasi itu diharapkan ikut spesifikasinya. Ya, kalau spesifikasi tidak menyatakan demikian, implementasi mungkin boleh mengasumsikan cara tertentu. Begitu ya, Andreas ya. Oke, terima kasih, Pak. Iya, makasih juga ya, sama-sama. Apakah ada lagi barangkali pertanyaan lain? Pak mau tanya. Ya, Calvin silakan. Ini saya coba cari di internet, kalau heap katanya lebih lambat. Itu karena dia nggak linear ya Pak, atau gimana? Oke, baik. Karena alokasi itu dilakukan berkali-kali sepertinya ya. Jadi operasi pada heap itu adalah operasi yang dynamic ya. Kita mau alokasi gede sekali bisa, kecil bisa. Nah, biasanya heap itu ada kalau stack ada batasan tertentu. Kalau heap itu berarti kita bisa alokasi yang sangat gede selama OS-nya mengizinkan. Ya, sehingga ada operasi tambahan alokasi dealokasi, alokasi dealokasi. Ini membuat operasi pada heap itu sesuatu yang dilakukan berulang-ulang berkali-kali dan melibatkan sesuatu yang dynamic ya. Ya, sementara operasi pada stack simple ya gitu ya. Kita alokasi maksimal ukuran stacknya begini. Kalau melebihi ya di overflow dan sebagainya. Tapi tidak banyak hal dinamik di sana ya. Tergantung implementasi dan bahasanya, Calvin. Apakah ada lagi pertanyaan lain barangkali di luar topik hari ini juga nggak apa-apa. Ya, kalau kita lihat konsep tentang bahasa terkait dengan nama, adik-adik mungkin ada waktu coba cari tahu lebih lanjut seperti ini contohnya. Fortran variable name ya. Fortran ini bahasa lama begitu ya. Kita pahami bahwa
Nah, ini ada aturan ya. Ini memberikan kita aturan yang cukup restriktif ya. Misalnya nama variabel harus begini. Setelah itu apa ya? Kemudian seperti ini. Ada sejumlah batasan-batasan yang lebih kaku karena ini bahasa tahun 50-an ya, kita bisa pahami. Ya, terus kemudian Fortran IJK. Ya, jadi bisa pelajari maaf ini. Ya, adik-adik coba cari tahu IJK misalnya itu berarti apa di Fortran gitu. Ya, ini ada sedikit hint ya, coba kita lihat. Ya. Di Fortran integer itu harus dimulai dengan apa misalnya. Ini sesuatu yang ada di Fortran karena mungkin keterbatasan pada zaman tersebut ya. Tahun 50-an adik-adik bisa bayangkan ya. Parsernya, compilernya seberapa canggih dengan memori yang sangat terbatas, daya komputasi yang terbatas, tapi begitu hebat bahasanya bisa muncul gitu, compilernya. Ya, adik-adik bisa cari tahu lah ya. Kadang-kadang sebuah bahasa menerapkan aturan yang rumit gitu kan, dan si programmer ini harus menuruti cara pakainya, sementara implementator compilernya atau interpreternya ini mungkin juga tidak mudah mengikuti spesifikasi atau mungkin aturan bahasa itu menyesuaikan dengan seberapa mudah implementasi dibuat gitu. Ya. Jadi ada macam-macam bahasa ini sesuatu yang berkembang ya, terus berkembang, dan ini memicu berbagai hal yang awalnya susah dipermudah, yang awalnya mudah karena terlalu simpel mungkin dibikin lebih spesifik ya, macam-macam gitu. Ada lagi pertanyaan barangkali? Ya. Dan tentu saja apakah adik-adik harus mempelajari semua bahasa? Adik-adik diharapkan di mata kuliah konsep setidaknya memahami beberapa bahasa. Ya. Seberapa dalam mungkin tidak perlu terlalu dalam ya. Kalau yang suka pemrograman boleh mendalami. Tapi kalau tidak terlalu suka pemrograman ya paling tidak memahami ya secara umum bahasa ini karakteristiknya seperti apa ya. Bahasa ini variabelnya harus begini, bahasa ini tidak mendukung nested functions misalnya. Bahasa ini mendukung kelas tapi tidak inner class misalnya. Atau bahasa ini mendukung inner class tapi harus punya nama, atau ini anonymous inner class misalnya. Atau bahasa ini mendukung abstract data type yang kita akan pelajari nanti dan sebagainya. Kita memahami secara sekilas, kalau adik-adik mau jadi ahli bahasa, pahami lebih dalam. Tapi untuk konsep bahasa kita paling nggak ngerti ya bahwa bahasa ini seperti ini, kenapa ya? Apa yang terjadi? Apakah bahasa lain ada juga yang seperti ini dan sebagainya? Ya. Iya, Tiara. Pak, ini mau tanya sih, cuman nggak tahu sih kalau misalnya nyambung atau enggak. Cuman kan kemarin saya coba yang kan ada tugas gitu dari mata kuliah lain, dan ada coding, terus bahasanya kan harus Python gitu. Nah, kemarin saya ada kebingungan aja sih kan, kalau misalnya print di Python itu kan bisa langsung menulis variabelnya aja kan. Dan biasanya kalau bentuknya kayak tabel kayak itu langsung berbentuk tabel gitu kan. Terus kemarin ada yang bentuknya bisa jadi kayak tabel, bisa jadi enggak. Oh gimana? Maaf saya kurang jelas, Tiara. Oh iya, jadi kalau misalnya di kemarin kan kalau misalnya saya nggak ngerti sih Python gimana, cuman kan printnya bisa langsung yang tulis variabelnya aja kan Pak. Terus
dia tuh kalau yang bentuknya kayak tabel gitu atau array gitu ya Pak, dia bisa jadi langsung tabel gitu kan Pak kalau nggak salah. Dicetak dengan bagus begitu ya, misalnya Ya, 1, 2, 3, misalnya 1,2, kemudian 3,4, terus mau dicetak dengan bagus begitu maksud Tiara? iya. Kan biasanya ada bentuk tabelnya gitu kan. Tapi kenapa ada yang bisa, ada yang enggak gitu, padahal kayaknya tipe datanya sama. Maksudnya yang bisa tidak itu antara mahasiswa A dan mahasiswa B bisa dan tidak, atau tipe datanya yang bisa dan tidak? Jadi ada, pokoknya kalau nggak salah ada X dan Y misalnya. Yang X bisa jadi bentuk tabel, yang Y nggak bisa jadi bentuk tabel. Oh, oke. Coba kita lihat ya Tiara ya. Terima kasih pertanyaannya. Misalnya kita punya A. Oke. Misalnya begini. Coba saya cari ya. Maksudnya Tiara mungkin seperti ini kali ya, pretty print. Jadi kalau kita punya struktur data yang misalnya kita punya X sama dengan 1 gitu. Kalau kita print X ini pasti tidak akan bisa berbentuk misalnya seperti ini, bagus. Ya, tapi kalau kita punya Y sama dengan mungkin ini kita bisa customize sehingga ini bisa berbentuk seperti tabel gitu ya, nama Python type interpreter misalnya. Ya. Tapi kalau untuk tipe data yang hanya berisi satu nilai misalnya X begitu, ini tidak bisa diapa-apakan mungkin. Maksudnya begitu kali ya, barangkali Tiara ya. Oh iya mungkin gitu, benar-benar. Ya, tapi bahwa ini mau dicetak secantik apa, tentu kita bisa customize si pretty printer kelasnya ya. Kita mau bikin seberapa bagus, ini kayaknya kita bisa customize, masih bisa customize, atau kita gunakan perulangan biasa, misalnya for i in y. Seperti ini misalnya gitu ya. Ya, tapi ini memang ada logic di sini, tapi kalau kita bisa customize pretty printernya, kita bisa membuat tampilan representasi yang cukup cantik hanya dengan sebuah fungsi misalnya begitu. Ya. Tapi ini hanya kita bisa lakukan karena memang tipe Y ini ya. Y ini adalah sebuah dictionary, sementara X ini adalah sebuah integer biasa. Ya. Hal-hal seperti ini kita bisa capai karena di Python memang cukup nyaman untuk kita mengutak-atik dan semacam itulah gitu ya. Dynamic sekali kalau di Python. Oh ya. Terus Pak, kalau misalnya mau kita kan misalnya pakai Python, padahal kita belum pernah belajar Python, kira-kira Bapaknya ada saran gitu nggak Pak kalau misalnya nyari-nyari? Soalnya kan kalau saya nyari di internet suka susah, suka bingung gitu kan, yang bener yang gimana gitu. Maksudnya Bapaknya ada saran? Oh, baik Tiara.
Python itu sebenarnya tujuan dari Python adalah untuk programmer yang tidak nyaman dengan bahasa lain, terlalu banyak sintaks yang rumit-rumit, itu dipermudah karena Python itu tujuannya adalah mempermudah orang untuk membuat program gitu. Jadi secara umum kalau kita tidak punya pengalaman menggunakan Python atau apa, biasanya kita bisa langsung pakai untuk tugas-tugas yang jadi begini. Misalnya kita nggak tahu cara buka file misalnya di Python gitu. Nah di Python sendiri selama kita punya editor yang bagus, nah jadi langkah pertama tips buat Tiara dan teman-teman yang ingin belajar Python, langkah pertama adalah siapin editor yang bagus, ya. Jadi langkah pertama editor yang bagus, editor Python yang bagus, ya. Ini bisa menggunakan misalnya PyCharm Community Edition, ya, dan lain-lain ya. PyCharm sangat direkomendasikan. Ya, saya juga punya di sini PyCharm. Ya, adik-adik bisa PyCharm. Ini cari yang community saja. Kalau memang tidak ingin beli yang ini, kalau mau beli juga silakan. Kalau ini yang free, ya ini yang community edition. Kalau ini feature lebih lengkap. Kalau ini yang cukup untuk belajar itu cukup. Kita bisa pakai yang community saja. Kecuali kalau sudah profesional untuk kerja boleh bisa pakai yang profesional. Nah setelah itu coba buat program sederhana, ya. Nah di Python itu sudah banyak pustaka yang disediakan, ya. Kalau kurang masih bisa menggunakan pustaka pihak lain, ya. Sampai kita rasa kita ingin, sampai kalau tidak baru implementasikan, ya. Oke. Jadi contoh program sederhana tuh berarti misalnya kita ingin buka file misalnya. Buka file di Python tuh biasanya hanya satu baris, ya. Open, ya. Misalnya kita mau buat file, kita punya file misalnya di sini saya ada file di sini ya, tes CPP ini. Isinya saya tinggal open misalnya kemudian saya baca semua, simpan ke variabel misalnya f gitu ya, c misalnya. Nah c ini sudah isi dari file, ya. Nah kalau Tiara lihat dan teman adik-adik lainnya lihat, rata-ratanya satu baris, ya, rata-ratanya satu baris. Terus kalau ini karena ini juga bahasa OOP, ya, maka kita bisa kalau kita bingung misalnya ada apa dengan c, kita tinggal dir c ini punya method apa saja, ya. Nah, kalau editornya bagus, dia sudah mempermudah dengan titik, dia sudah bisa bantu tampilkan method apa yang tersedia. Nah, kalau pada akhirnya Tiara memang butuh sedikit panduan, saya ada tulis juga sih di website saya terkait dengan Python, petunjuk Python. Oh ya, contohnya ini. Tapi udah lama sekali Tiara, udah ketinggalan mungkin sekarang ya. Tapi mungkin kalau masih bisa terbantu ya silakan gitu. Ya. Iya. Ya, misalnya for mau seperti apa gitu. Ya, contohnya seperti apa. Tapi kalau adik-adik disuruh untuk tugas programming, kemudian bebas bahasanya, maka Python biasanya sangat membantu, ya. Sangat membantu untuk tugas-tugas yang kita bisa fokus langsung pada algoritmanya. Jadi nggak usah pusing pada sintaks, karena sintaksnya nggak banyak, Tiara. Jadi sintaksnya tidak terlalu rumit, banyak-banyak tidak. Yang penting satu, kita paham tipe data apa yang kita mau. Ya, dan di Python tipe data dasar pun sudah cukup banyak gitu. Ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Tiara.
Ada lagi yang lain barangkali? Ya, ketika adik-adik tidak diminta untuk bahasa atau bahkan diminta untuk Python, maka itu termasuk salah satu bahasa yang nyaman digunakan ketika adik-adik tidak mau pusing-pusing dengan sintaks begitu. Terus terkait dengan project mata kuliah ini mungkin akan ada project, saya tidak terlalu paham juga begitu ya. Tapi kalau ada yang tertarik, ya maka untuk project mungkin kita bisa buat interpreter sederhana dengan Python gitu. Jadi kita buat bahasa mini, simple bahasa kita, bahasa yang sederhana. Nah kita bisa implementasikan sama-sama interpreternya dalam bahasa Python. Ya. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Oke, baik, kalau tidak ada, saya terima kasih untuk perhatian, partisipasinya. Sampai ketemu lagi kita di minggu depan ya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.